Ini sudah menjadi kemudian konsumsi publik dan di warung-warung kopi itu dibicarakan. Kalau tidak ada klarifikasi dari pemerintah, maka orang akan beranggapan bahwa apa yang dibicarakan oleh hacker Bjorka adalah kebenaran. Denny Siregar ikut disinggung oleh Bjorka. Katanya Denny Siregar itu hidup dari pajak rakyat, ditugaskan untuk memecah belah orang Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'd. Sahabat Indonesia Plural yang saya hormati dan saya banggakan. Siapa yang tidak tahu sekarang kepada hacker Bjorka sedang trending ya, dibincangkan di mana-mana, termasuk di Twitter. Karena akhir-akhir ini si hacker itu membongkar rahasia-rahasia yang katanya penting negara. Bahkan data-data presiden itu dibocorkan. Surat dari Badan Intelijen Negara juga kemudian dibocorkan. Dan sekarang Bjorka itu menantang pemerintah Indonesia untuk menangkapnya. Ini menarik sekali menurut saya untuk kita kawal ya, untuk kita menguji sejauh mana pemerintah kita mampu mengamankan data warga negaranya. Apakah benar yang dibicarakan oleh hacker ini atau hoax atau ngarang? Karena ngarang pun bisa terjadi dan benar pun bisa terjadi. Kominfo ini adalah ngarang. Data-data yang kemudian ditawarkan ke publik ini adalah palsu. Oke, kita baca nih beritanya. Si Bjorka ini, hacker ini itu nantang, digerebek oleh pemerintah Indonesia. Dari Detik ya. Hacker Bjorka terus membuat kehebohan di dunia maya sejak merilis data yang diduga data pelanggan IndiHome. Ya, terus merilis data-data curian lainnya. Kehebohan terbaru adalah Bjorka membocorkan surat rahasia untuk Presiden Jokowi, termasuk dari Badan Intelijen Negara (BIN). Aduh, kacau nih. Berisi catatan dari tahun 2019 sampai 2021 dan dokumen yang dikirimkan ke Presiden, termasuk surat-surat yang dikirim Badan Intelijen Negara yang dilabeli rahasia. Berbeda dengan data sebelumnya yang dijual dengan harga tinggi, data ini bisa ditebus dengan harga yang relatif murah. Untuk bisa melihat bocoran itu secara penuh, ia mematok tarif 8 kredit. Saya juga kurang paham nih ya, 8 kredit. Sebagai informasi, di forum tersebut untuk tiap 30 kredit bisa ditebus dengan harga 8 euro, sekitar Rp 120.000, dalam kurung 4.000 per kredit. Jadi 8 kredit ini kurang lebih nilainya adalah 32.000. Setelah data Presiden Jokowi, Bjorka juga menjanjikan akan membocorkan data My Pertamina yang menurutnya dilakukan demi mendukung aksi demonstrasi memprotes kenaikan harga BBM. Dan lewat grup Telegramnya, Bjorka mengaku masih menunggu ditangkap oleh pemerintah Indonesia. Dalam tulisannya nih, bahasa Inggris saya terjemahkan, saya menunggu digerebek pemerintah Indonesia. Akun hacker yang lain memetakan hacker Bjorka yang membocorkan berbagai database kewarganegaraan Indonesia yang sudah dilakukan pertas tersebut sejak tahun 2020. Mulai dari membocorkan data 26 juta pelanggan IndiHome. Namun Telkom membantahnya. Dan yang terbaru, Bjorka juga yang menjual 105 juta data milik warga negara Indonesia yang berasal dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Bjorka juga berulah dengan mengklaim
memiliki 1,3 miliar data registrasi SIM card berbayar Indonesia yang isinya meliputi data NIK, nomor telepon, operator seluler, hingga tanggal registrasi. Bahkan Bjorka sampai berbalas pesan dengan Kominfo setelah institusi ini meminta agar hacker jangan menyerang. Kemudian Bjorka merespon dengan menuliskan idiot, bodoh. Oke? Itu salah satu tantangan yang diberikan oleh hacker Bjorka kepada pemerintah Indonesia. Silahkan gerbak saya, silahkan tangkap saya, cari saya. Ini menurut saya tantangan yang diberikan oleh hacker kepada pemerintah Indonesia. Mampukah Indonesia menciduk akun orang di balik hacker Bjorka ini? Saya kira itu penting sekali. Harus dipublikasikan karena ini kadung rame. Ini sudah menjadi kemudian konsumsi publik dan di warung-warung kopi itu dibicarakan. Kalau tidak ada klarifikasi dari pemerintah, maka orang akan beranggapan bahwa apa yang dibicarakan oleh hacker Bjorka adalah kebenaran. Bayangkan. Di sini saya kira kemampuan intelijen diuji. Kemampuan teknologi Indonesia diuji. Kemampuan Kominfo diuji. Mampukah membongkar siapa orang di balik akun Bjorka ini? Apakah orang Indonesia atau orang luar Indonesia atau orang Indonesia yang tinggal di luar? Ini harus dibuktikan, ini harus kemudian diungkap, harus dibongkar juga. Jangan sampai kita menjadi punya pikiran bahwa memang data-data kita warga Indonesia itu tidak dijaga dengan ketat sehingga bisa dibobol oleh orang lain. Dan ini sangat berbahaya urusan data personal ini. Ini sangat berbahaya. Ini jelas sudah menantang pemerintah Indonesia. Saya akan menunggu apa yang akan dilakukan oleh pemerintah Indonesia, apa yang akan dilakukan oleh Kominfo. Mampukah membongkar orang yang ada di balik akun Bjorka itu? Dan sekarang itu trending hacker Bjorka di Twitter. Denny Siregar ikut disinggung oleh Bjorka. Katanya Denny Siregar itu hidup dari pajak rakyat, ditugaskan untuk memecah belah orang Indonesia. Benarkah seperti itu? Ini semakin kemudian ada tantangan nih untuk kita bisa melihat siapa sebetulnya Bjorka dan bagaimana kemampuan Indonesia untuk membidik, menelisik, mengungkap, membongkar identitas orang yang ada di balik akun Bjorka ini. Mesti diungkap. Jangan sampai dibiarkan. Data-data warga Indonesia harus bisa dilindungi. Tanggung jawab pemerintah untuk mampu untuk bisa melindungi data kita sebagai warga Indonesia. Apalagi urusan dokumen-dokumen rahasia presiden, BIN dan sebagainya. Mulai kemudian dia serang, mulai kemudian dia ancam untuk dibongkar ke publik. Dan yang lebih parahnya, orang Indonesia itu kalau melihat sesuatu apalagi yang seperti ini, itu tanpa dipikirkan 2, 3, 4 kali. Banyak yang menganggap bahwa hacker Bjorka itu adalah pahlawan. Banyak sekarang. Padahal belum terverifikasi dengan benar apa yang diucapkan oleh Bjorka, kebenarankah atau hoax. Maka saya di sini juga mengingatkan kepada warga Indonesia yang kemudian melihat tweetan-tweetan orang-orang yang kurang jelas, apalagi hacker, jangan dulu dipercayai 100%. Boleh jadi itu sengaja. Boleh jadi satu kali lagi itu sengaja untuk membuat kita tidak percaya kepada pemerintah kita. Dan memang oposisi bertepuk tangan dengan adanya pembongkaran yang dilakukan oleh hacker Bjorka. Bertepuk tangan. Satu kali lagi
Satu kali lagi, kita sebagai orang Indonesia harus cerdas. Ini zaman media sosial, zaman dimana segala sesuatunya bisa dibolak-balikan dengan gampang, dengan media sosial. Satu kali lagi, jangan sampai kita gampang percaya. Itu yang penting untuk saya ucapkan di sini. Dan kepada pemerintah Indonesia, ini tantangan yang serius. Mampukah menangkap orang yang ada di balik akun Bjorka ini atau tidak? Kalau tidak, maka semakin kita percaya bahwa memang pemerintah Indonesia tidak bisa melindungi data-data warga negaranya. Dan ini berbahaya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.